Hari ini sudah mendekati bulan puasa dan lebaran. Waktunya Anda cari-cari mobil keluarga buat mudik di kampung halaman. Nah, ini rekomendasi Innova Reborn ya. Memang sudah legend sekali Innova Reborn ini. Terutama yang diesel masih dicari-cari konsumen. Walaupun sudah ada generasi terbaru dari Toyota Kijang Innova, yaitu Innova Zenix. Nah, bagi Anda yang penasaran update harganya sekarang, di bulan Februari 2025 ini kita update dan juga kita review spesifikasi unggulannya dari Kijang Innova Reborn diesel G-Matic ini. Nah, sekarang kita update harganya dari Kijang Innova Reborn tipe G manual bensin, harganya Rp393 juta. Kemudian Innova Reborn tipe G manual diesel, harganya Rp428 juta. Kemudian Innova Reborn tipe G-Matic diesel, harganya Rp446 juta. Harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan DIY, dan tentu saja belum dipotong diskon yang berlaku di bulan ini. Nah, untuk diskonnya kalian bisa nego langsung ke sales yang saya cantumkan di video ini. Nah, sekarang kita review spesifikasi unggulan dari Kijang Innova Reborn tipe G-Matic diesel. Nah, sekarang kita mulai untuk mereview Toyota Kijang Innova Reborn diesel tipe G-Matic. Kita mulai mereview dari bagian headlampnya. Untuk headlampnya ini masih menggunakan bohlam multi reflektor, baik lampu dekat, lampu jauh, dan lampu kota. Nah, untuk fog lampnya sendiri terletak di bagian bawah sini ya. Ini bagian fog lampnya juga masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian untuk lampu seinnya ini terpisah di bagian lampu utama dan terletaknya di pojok. Ini juga masih menggunakan bohlam biasa. Nah, grillnya sangat bagus sekali ya. Grillnya simple. Di bagian sisi samping dari grill ini ada garnish berwarna chrome, dan ini menambah kesan elegan untuk tampilan bagian depan dari Toyota Kijang Innova Reborn ini. Untuk bentuk grillnya sendiri ini juga simple, garis sejajar seperti ini memanjang dari kiri ke kanan. Di tengahnya ada logo Toyota yang cukup besar. Nah, sekarang kita ke bagian samping. Sebelumnya kita bahas masalah kuncinya. Dapat 2 kunci remote dan kunci seperti biasa ini yang tanpa remote. Dan untuk remote-nya bentuknya seperti ini. Ini bentuknya remote lipat atau kunci lipat. Nah, jika kita tekan, maka anak kuncinya akan muncul. Dan di sini ada tombol yang simpel, yaitu tombol lock dan unlock saja. Nah, kita ke bagian roda dari Toyota Kijang Innova Reborn ini. Untuk ukuran peleknya ini menggunakan ring 16. Dan untuk bentuk peleknya menggunakan bentuk two-tone machining. Jadi warnanya ada warna hitam dan warna silver. Untuk ukuran bannya menggunakan ukuran 205/65. Nah, kita ke bagian spion. Untuk teknologi spionnya masih sangat simpel ya. Untuk Innova Reborn yang tipe G-Matic ini sudah electric mirror, tetapi belum retractable maupun auto folding. Jadi ini pelipatan spionnya ini masih menggunakan lipatan manual seperti kita dorong dengan menggunakan tangan. Jadi teknologi dari Kijang Innova Reborn ini memang masih standar banget ya, tapi peminatnya masih sangat banyak. Untuk pembelian, paket pembeliannya sudah ada talang air. Dan lagi-lagi untuk kuncinya atau handle pintunya ini belum disematkan teknologi smart entry. Jadi masih menggunakan remote atau anak kunci biasa seperti ini. Nah, kita ke bagian belakang. Untuk rem belakangnya ini masih menggunakan tromol. Untuk rem depannya sudah menggunakan disc brake atau sudah menggunakan rem cakram. Nah, kita ke
pintu depan atau door trim depan dari Toyota Kijang Innova Ribbon. Seperti di bagian belakang, bahannya hard plastik, tidak ada ornamen yang glossy atau mengkilap, garnish apapun di sini. Yang ada hanya kombinasi blue-through, bahan blue-through. Di sini yang empuk ya, soft touch, bukan soft touch, ini kasar soalnya. Jadi ini warnanya warna coklat, senada dengan warna dari joknya ya. Dan ini juga bisa difungsikan sebagai armrest. Pada saat nyetir, lengan kita capek bisa bersandar di sini. Dan ini cukup empuk dan cukup nyaman. Lagi-lagi untuk teknologi dari spionnya masih standar, hanya electric mirror saja. Tidak ada pelipatan secara elektrik maupun yang auto folding, retractable, auto folding belum ada. Pelipatannya manual menggunakan tangan. Dan yang power window yang auto hanya di bagian sisi driver saja. Nah, di sini untuk teknologi joknya, walaupun menggunakan tuas, di sini belum elektrik, tapi sudah cukup lengkap. Ada sliding, reclining, dan ada pengatur ketinggian. Jadi untuk posisi mengemudi tentunya lebih nyaman, lebih ergonomis. Mungkin itu salah satu yang disukai dari Toyota Kijang Innova Ribbon ini, kenyamanannya. Nah, kita ke bagian pintu belakang. Nanti sambil kita bahas kursi bagian tengahnya. Pintu belakangnya ini door trimnya ada kombinasi warna coklat tua dan ini terbuat dari blue-through. Nah, cukup halus dan empuk ya di sini. Jadi mungkin bisa difungsikan sebagai sandaran tangan pada saat kita naik mobil ini. Untuk handle pintu, bagian dalamnya pun masih simpel, sewarna bodi terbuat dari bahan plastik. Tidak ada ornamen yang glossy di bagian door trim ini. Nah, kita masuk ya ke dalam baris kedua atau baris tengahnya. Cukup longgar dan nyaman untuk Toyota Kijang Innova ini. Untuk bahan dari joknya masih menggunakan blue-through dengan kombinasi corak di bagian tengahnya seperti ini. Nah, sayangnya di bagian tengah ini tidak bisa difungsikan sebagai armrest ya, tidak bisa dilipat. Ini murni kursi yang menyatu dengan kursi di bagian pinggirnya. Nah, sekarang kita masuk di interior dari Toyota Kijang Innova Ribbon. Ini walaupun tidak ada perubahannya, nah kita jelaskan bagi Anda yang butuh review dari Toyota Kijang Innova ini. Interiornya sangat menarik, cukup bagus. Bahan door trimnya dari bahan hard plastik dan ada double SRS airbag di bagian kiri dan ada di bagian setirnya. Nah, teknologi setirnya juga cukup lumayan ya. Di sini ada steering suite untuk mengatur audio. Kemudian setirnya juga bisa dinaik turunkan. Nah, dan bisa dipanjang pendekkan. Jadi teknologinya sudah teleskopik dan sudah menggunakan teknologi tilt steering. Bagus banget. Nah, untuk tampilan dari speedometernya seperti itu, menggunakan jarum analog. Nah, ke sisi dari audionya sudah menggunakan layar ya yang cukup besar. Ini ukurannya kira-kira 9 karena 10 inch. Menu dari audionya juga cukup lengkap. Di sini ada fitur tiling untuk menyambungkan ke perangkat handphone kita. Untuk menampilkan handphone kita di bagian head unit ini, kita bisa menggunakan tiling. Nah, di bagian bawah ini ada eco mode dan power mode. Untuk akselerasi yang irit, kita bisa menggunakan tombol eco mode ini, dan kalau pengen akselerasi yang bagus, kita menggunakan tombol power mode ini. Dan di sampingnya ada tombol untuk vehicle stability control atau traction controlnya. Jadi cukup nyaman ya.
Nah, untuk transmisinya menggunakan transmisi matic konvensional di sini. Kita dekatkan. Nah, ada semi manualnya atau triptonic kalau orang bilang. Kalau di posisi D ini matic, full matic. Kalau di posisi S ini kita bisa merasakan sensasi perpindahan gigi secara manual. Untuk menambah posisi giginya kita naikkan ke atas. Untuk menurunkan kita turunkan ke bawah. Ada cup holder. Kemudian juga di tengah ada console box. Walaupun belum dilapisi dengan material soft touch, tapi ini bisa kita gunakan untuk penyimpanan yang cukup besar. Keren banget. Nah, di bagian atas spionnya sudah menggunakan spion yang night view anti silau pada saat kita berkendara di malam hari. Ada tempat kacamata, kemudian lampu bacanya yang masih menggunakan bohlam. Kemudian untuk sun visornya di sini sudah ada kacanya. Di bagian penumpang, di bagian driver juga sudah ada kacanya. Nah, itulah sekelumit pembahasan dari interior Toyota Innova Kijang Innova Reborn 2024 ini. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Untuk mereview bagian belakang, antenanya sudah shark fin antena, sudah ada spoiler belakang dengan high mount stop lamp atau lampu spoiler. Kaca belakangnya belum ada defoggernya atau pemanas kaca belakang, tapi sudah dilengkapi dengan wiper. Dan untuk lampu belakangnya ini masih full bohlam, lampu utama, lampu mundur, lampu sen. Juga masih menggunakan full bohlam biasa. Nah, ini emblem tipe dari Toyota Kijang Innova Reborn ini 2,4G. Untuk sistem keamanan parkirnya ini sudah ada kamera parkir. Nah, di sini ada kamera parkir. Dan ada 2 buah titik sensor parkir yang terletak di bagian bumper belakang dari Toyota Kijang Innova ini. Kita coba buka bagasinya. Bagasinya ini menggunakan tombol elektris ya. Jika kita tekan aja tombolnya yang ada di situ. Nah, bagasinya sangat luas. Untuk pelipatan kursi belakangnya ini 50-50. Jadi bisa kita lipat. Kita praktekkan lipat. Kita tarik penariknya ini. Nah, pelipatannya ke samping seperti ini. Untuk Toyota Kijang Innova Reborn ini.